Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawajita Sumadewati. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi backend. Yang pertama itu ada judulnya itu Express.js gitu. Pertama, the backend. The backend refers to part of a computer application or a program code that allow it to operate and that cannot be accessed by a user. Poin kedua, most data and operating syntax are stored and accessed in the backend of a computer system. Yang keempat, typically the code is comprised of one or more programming language. Yang keempat, the backend is also called the data access layer. Yang kelima, ada PHP, Python, Ruby, Perl, Node.js, Java, or Go. Jadi penjelasan dari 5 poin tersebut itu adalah backend itu seperti mesin yang membuat segalanya berjalan di dalam sebuah program komputer atau aplikasi. Ini tuh mencakup kode-kode yang tidak bisa diakses langsung oleh pengguna, tetapi memungkinkan program berfungsi dengan baik di latar belakang. Di sini data disimpan dan diproses serta semua operasi dasar dilakukan. Biasanya kode-kode ini ditulis dalam satu atau lebih bahasa pemrograman seperti PHP, Python, Ruby, Perl, Node.js, Java, atau Go. Sebagai analogi itu, backend itu seperti mesin yang membuat mobil berjalan, tidak bisa dilihat dari luar, tetapi sangat penting untuk menjaga semuanya berjalan dengan lancar. Selanjutnya itu ada backend framework. Poin pertama, backend framework are software application that allow developer to build website. Backend frameworks are often used to create backend service for website. Backend framework adalah aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pengembang untuk membangun situs web. Mereka biasanya digunakan untuk membuat layanan backend untuk situs web. Dengan menggunakan backend frameworks, pengembang dapat dengan cepat dan efisien membangun bagian-bagian penting dari situs web seperti manajemen database, routing, autentikasi pengguna, dan masih banyak lagi. Ini tuh memungkinkan pengembang untuk fokus pada logika bisnis dan pengalaman pengguna tanpa harus memulai dari awal dalam menulis setiap kode yang diperlukan untuk pengembangan situs web. Lalu selanjutnya, why use backend frameworks? Poin pertama, backend frameworks provide a consistent way to build application across different platforms, allowing developers to focus on building their application rather than worrying about how to make them work on various devices and operating systems. Poin kedua, they also help developers create robust applications that can handle any type of data input and output. Poin ketiga, moreover, backend frameworks are designed to be scalable and flexible enough to accommodate future change and update. They are built using modern programming language and the technology and are not tied to specific hardware or software. Jadi mengapa kita menggunakan backend framework? Nah, jadi tuh kayak bayangkan ketika kamu ingin membangun sebuah rumah, kayak alih-alih memulainya dari nol, itu lebih baik memikirkan setiap detail yang seperti bagaimana membuat atap, dinding, lantai, dan instalasi listrik gitu. Kamu bisa memilih untuk menggunakan kerangka kerja atau framework yang sudah ada. Backend framework itu seperti kit yang telah dirancang sebelumnya untuk membangun rumah. Mereka menyediakan alat dan aturan yang konsisten untuk membangun aplikasi di berbagai platform seperti komputer, ponsel, atau tablet. Sehingga kamu tidak perlu khawatir gitu tentang cara membuat aplikasi. Kamu bekerja di berbagai perangkat dan sistem operasi. Selain itu, backend framework itu dirancang agar dapat diubah ukurannya dan fleksibel untuk menyesuaikan dengan perubahan dan pembaruan di masa depan. Mereka ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman dan teknologi modern sehingga tidak terikat pada perangkat keras atau perangkat lunak tertentu. Ini berarti kita
dapat membangun aplikasi yang dapat berkembang seiring waktu dan memenuhi kebutuhan yang berubah dari pengguna. Jadi, menggunakan backend framework menggunakan backend framework itu dapat membuat proses pengembangan aplikasi menjadi lebih efisien, terstruktur, dan juga menjadi lebih baik. Jadi setelah kita menjelaskan ini, di slide selanjutnya itu ada instalasi Express.js, menjalankan basic routing dan lain sebagainya gitu. Jadi setelah kita membahas materinya, sekarang mari kita mengoding. Jadi codingannya itu, kalau backend kan kita belum membuat folder kan, yang kita buat folder itu front end. Jadi di sini kita buat sebuah folder, contohnya itu backend, kemudian kita seperti biasa di path, kemudian cmd kode spasi titik, lalu enter. Supaya apa? Supaya kita dapat membuka VS Code secara instan. Nah, di sini kalian tinggal ikutin aja apa codingan ini, apa yang saya ketik gitu, supaya kalian paham. Ketika ini error atau tidak berjalan, maka saya akan memberikannya ke link di bawah supaya kalian bisa lakukannya di rumah atau di belajar gitu.
Oke, jadi sekian dari codingan ini. Seperti biasa saya akan mengasihkan link codingan yang benar gitu. Jadi bye bye.